Udah nyala itu. Suara orang nggak masuk sini. Karena abang mobil nggak kelihatan Ustaz dulu. Kalingan abang mobil. Abang mobil kalingan. Itu kelihatan. Ustaz itu. Jelas ini, nggak jelas. Nggak jelas itu. Segar pas pusing, segar banget. Ilmu ngepet emang. Ilmu ngepet bisa gemblung. Kalau ilmu gini ya apa yang keluar kacamata nggak pakai. Udah rautnya. Ustaz, dah. Lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam. Summa ila qawli alihi wa sahbihi wa ketinggalan jauh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini kita akan membahas halaman 12 tentang hal-hal yang diharamkan karena haid dan nifas. Di halaman 12 pada baris ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi tamaniyatu asya'a. Wa yahrumu dan haram bil haidi disebabkan karena haid, dan haram disebabkan karena haid, wan nifasi dan karena nifas. Samaniyatu asya'a, ada 8 hal. Samaniyatu asya'a, ada 8 hal. Yang pertama as-sholatu, sholat. Yang kedua was-shaumu, puasa. Yang ketiga wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Yang keempat wa massul mushafi, menyentuh Al-Qur'an. Wa massul mushafi, menyentuh Al-Qur'an. Yang kelima wa hamluhu, membawa Al-Qur'an.
membawa Al-Quran. Yang keenam, wadukhulul masjid, masuk masjid. Yang ketujuh, wat-tawafu, melaksanakan tawaf. Yang ke-8, wal watu, hubungan seks. Jadi lebih ya. Jadi di sini tadi yang keempat dan yang kelima itu nyambung. Wa masul mushafi wa hamluhu. Wa masul mushafi wa hamluhu. Menyentuh dan membawa Al-Quran. Itu yang keempat. Yang kelima, waduhul masjidi, masuk masjid. Yang keenamnya, wa tawafu, tawaf. Yang ketujuhnya, wal waqtu, hubungan seks. Yang kedelapannya, wal istimta'u, dan bersenang-senang. Dan bersenang-senang. Bima baina surrati, dengan hal di antara as-surrah. As-surrah itu pusar. Warukbati, dengkul. Dengkul itu apa? Lutut ya. Wal istimta'u fima baina surrati warukbati, bersenang-senang dengan apa di antara pusat dan lutut. Wa yahrumu 'alal junubi, dan haram bagi orang yang junub. Dan haram bagi orang yang junub. Khamsatu asya'a, 5 hal. Yang pertama, as-sholatu, sholat. Yang kedua, wa qira'atul Qur'ani, membaca Al-Quran. Yang ketiga, wa massul mushafi wa hamluhu, menyentuh Al-Quran dan membawanya. Menyentuh Al-Quran dan membawanya. Yang keempat, wa tawafu, melakukan tawaf. Yang kelima, wal lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid. Wal lubthu artinya berdiam diri, fil masjidi, di masjid. Wa yahrumu, dan haram, alal muhdisi, bagi orang yang berhadas. Dan haram bagi orang yang berhadas, dalam kurung hadas kecil. Salah satu asya'a, 3 hal. Yang pertama, as-sholatu, sholat. Yang kedua, wa tawafu, tawaf. Yang ketiga, wa massul mushafi wa hamluhu, menyentuh Al-Quran dan membawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi samaniyatu asya. Ada 8 hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid dan nifas. 8 hal itu diantaranya adalah yang pertama, as-sholatu, melaksanakan sholat.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aqbalatil haidatu fada'iyas sholat." Apabila haid datang, maka tinggalkanlah sholat. Ini hadis Nabi, dan telah disepakati oleh para ulama tentang keharamannya seorang wanita yang sedang haid dan nifas untuk melaksanakan sholat. Dan disepakati juga oleh para ulama bahwa wanita yang haid dan nifas tidak perlu mengqadha sholatnya. Nah, ini rukhsah bagi para wanita nih. Jadi betapa beratnya kalau mereka haid misalkan sampai 7 sampai 15 hari kemudian harus mengqadha sholatnya, itu luar biasa berat. Maka agama dalam hal ini fikih itu menetapkan tidak ada kewajiban bagi seorang wanita yang haid dan nifas untuk mengqadha sholatnya. Ini hal yang tidak boleh dilakukan seorang wanita ketika haid dan nifas, yaitu sholat. Kemudian wasaumu, yang kedua adalah puasa. Nah, dalam hal puasa ini bagi wanita yang sedang haid kemudian masuk bulan Ramadan dan tidak bisa melaksanakan puasa, nah kalau yang ini ada qadhonya, mereka wajib melaksanakan qadha puasa di bulan lain di luar Ramadan. Ini berbeda hukumnya dengan sholat. Kalau sholat tidak ada kewajiban qadha, kalau puasa ada kewajiban qadha. Nah, yang ketiganya adalah qiraatul Quran. Wanita yang haid dan nifas tidak boleh membaca Al-Quran. Membaca dalam hal ini adalah membaca secara teksnya, ya, langsung melihat kepada Al-Quran. Bagaimana kalau mereka berdoa dengan bacaan-bacaan yang ada di Al-Quran? Maka ini dihukumi tidak membaca, tapi ini adalah zikrullah. Mereka boleh misalkan mengucapkan subhanallah atau bismillah atau alhamdulillah, boleh. Ya, ini tidak dalam pengertian membaca, tapi diniatkan untuk berzikir mengingat Allah. Ini qiraatul Quran. Yang keempatnya wa masul mushafi wa hamluhu, menyentuh Al-Quran dan membawanya. Dikecualikan kalau misalkan ada wanita haid dan nifas tapi melihat Al-Quran di posisi atau di tempat yang kurang layak, yang enggak pas atau enggak bagus, atau dikhawatirkan terkena najis, terkena kotoran, maka Al-Quran ini tetap wajib diselamatkan, wajib dipindahkan ke tempat yang mulia, karena Al-Quran adalah kitab suci yang harus kita muliakan. Ya, dalam kondisi terpaksa, maka Al-Quran harus diselamatkan. Wanita haid dan nifas itu kalau melihat Al-Quran di tempat yang tidak layak atau di tempat yang mengkhawatirkan akan terjadi kotor, maka tetap harus memindahkan Al-Quran itu. Yang selanjutnya adalah wa masul mushafi wa hamluhu, tadi ya, menyentuh Al-Quran dan membawanya. Yang selanjutnya wa dukhulul masjid, yaitu masuk ke masjid. Nah, timbul pertanyaan, kalau misalkan ada pengajian kemudian si wanita ini ingin ikut ngaji. Nah, jika di masjid tersebut memungkinkan ada tempat yang tetap bisa mengikuti pengajian, misalkan di serambinya atau di terasnya, itu mungkin lebih aman. Dan kalau misalkan haidnya lagi deras-derasnya, ya menggunakan pengamannya lebih mungkin bisa didobel gitu ya, menggunakan pengamannya lebih, karena dikhawatirkan kalau misalkan nembus akan mengotori kesucian masjid. Yang keenamnya adalah tawafu, melaksanakan tawaf, baik tawaf untuk haji maupun tawaf umroh atau tawaf sunnah.
Kemudian wal waktu, yaitu hubungan seks. Nyambung ke yang ke-8-nya adalah wal istimta'u fi bima baina surati wal rukbah, yaitu bersenang-senang dengan diantara yang ada antara pusat dan lutut. Ya, paham ya semua? Insya Allah paham semua nih tanpa dijelaskan. Nah, ini antara hubungan seks dengan bersenang-senang di antara lutut, pusat dengan lutut. Nah, ini adalah sesuatu yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Timbul pertanyaan, kalau cuma pegang-pegang aja bagaimana nih? Nabi SAW itu tidak memisahkan atau dalam arti tetap bergaul dengan para istrinya walaupun mereka sedang haid. Tapi dalam artian bergaul di sini adalah membatasi. Karena budaya orang-orang Yahudi itu zaman dulu kalau mereka para perempuan yang sedang haid itu memang benar-benar dipisah, suruh keluar dari rumahnya, Pak. Nggak boleh di dalam rumah, mereka harus dipisah. Mungkin ada rumah lain ya di belakang, mereka nggak boleh di rumah utama, dipisah benar-benar. Tapi Nabi SAW mengajarkan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tazilun nisaa fil mahid." Hendaklah kamu menjauhi wanita di waktu haid. Maksudnya menjauhi ini tetap bergaul, tetap ngobrol, tetap bicara, tetap makan bersama, tetap tidur bersama ya. Tapi dikecualikan tidak boleh melaksanakan kegiatan yang tadi, hubungan seks dan bersenang-senang. Kalau bersenang-senangnya itu di luar itu, nah itu tetap dibolehkan. Nah, Nabi menjelaskan hal ini, laka ma fawqal izar, halal bagimu apa yang di atas sarung. Kalau kita kan pakai sarung ini kan antara pusat ke lutut gitu ya. Maka sesuatu yang ada di atas sarung itu boleh, ya itu boleh dan halal. Tadi ketawa banget. Berasa apa? Gimana? Bising-bising. Lumayan lagi tuh. Ono jauh kan. Udah profesional dong. Ya, kayaknya udah paham ya. Paham. Kita lanjutkan. Wa yarumu alam junubi khamsatu asya'a. Nah, diharamkan bagi orang yang sedang junub. Junub dalam pengertian di sini adalah berhadas besar ya. Diharamkan bagi orang yang sedang berhadas besar, yang rumu ala junubi khamsatu asya'a. 5 hal nggak boleh dilakukan. Apa aja? Yang pertama as-sholatu sholat. Yang kedua qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dikecualikan tadi kalau menghafal dengan niat berzikir, artinya adalah ayat-ayat yang sudah dihafal ya. Kemudian niatnya berzikir, maka dibolehkan. Yang ketiganya adalah wamasul mushafi, menyentuh Al-Quran, wahamduhu, dan membawanya. Jadi menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran tidak boleh dilakukan bagi orang yang junub, yang berhadas besar. Dikecualikan jika tadi Al-Qurannya berada di tempat yang tidak layak, maka wajib bagi kita hukumnya untuk memindahkannya di tempat yang mulia. Yang keempatnya adalah watawaf, yaitu melaksanakan tawaf. Orang yang junub tidak boleh melaksanakan tawaf. Yang kelimanya walubsu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid. Timbul pertanyaan begini, kalau ada orang yang tidurnya di masjid bagaimana ya? Dia mimpi basah. Ya, dia harus segera keluar. Harus segera keluar dan segera mandi. Baru dia bisa kembali ke masjid, karena dia di posisi berdiam diri di masjid. Nah ini
Pertanyaannya, kalau kunci di masjid gimana? Gak bisa keluar deh, terkunci di masjid. Dia mimpi basah, terkunci di masjid, gak bisa keluar. Maka solusinya adalah bertayamum. Ya, solusinya bertayamum. Tayamum. Ada alisnya, Oh, ada bisa. Berarti kalau ada jendela yang bisa dibuka, ya jendela. Jendelanya pakai teralis. ya, dia lonteng, pakai genteng. Buka baut. Ini dalam posisi sama sekali dan nggak bisa keluar dari masjid, ya sudah. Jadi harus tayamum menunggu sampai dia bisa keluar. Tayamum Iya, boleh nggak tuh ya? Iya. Kucing emang. Kan dalam hal ini tayamumnya berarti karena tidak bisa menggunakan air, terkunci kan ya. Ketika sudah bisa keluar dia dari Buru-buru masjid, ya buru-buru dia mati. Maka tayamumnya sudah nggak berlaku lagi karena dia sudah bisa menggunakan air. Terakhir, wa yahrumu alal muhdisi, yahrumu alal muhdisi, diharamkan bagi orang yang hadas kecil ya. Maksudnya salah satu asya'a, 3 hal. Yang pertama as-sholatu sholat. Jadi ketika kita sholat ya, kewajiban kita adalah memenuhi syarat-syarat sahnya sholat, yaitu berwudu terlebih dahulu. Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tawurin wala shadaqatan min gululin. Nabi bersabda, Allah tidak menerima sholatnya orang yang tidak bersuci, dan Allah tidak menerima sedekahnya uang dari hasil korupsi. Nggak nerima sholatnya orang yang nggak bersuci, Allah nggak nerima sedekahnya uang dari hasil korupsi. Jadi kalau nanti ada orang penting, anggota dewan, pas mau pemilu, jadi dia bagi-bagi sembako nih, Iya. dalam rangka sedekah. Tapi kalau misalkan dari hasil korupsi, maka Allah nggak terima. Allah nggak terima sedekah. Kita boleh terima nggak? Terima aja. Apa nih? Terima aja. Kalau nggak tahu terima. Ya, kita tidak tahu. Dan kita tidak wajib untuk nanya atau nyari-nyari ya. Masa Dari ditanya? mana nih, dari korupsi apa enggak? Iya. Langsung dicatat, jangan dikasih lagi. Jadi nggak ada kewajiban. Tapi ada tapinya. Kalau misalkan kita secara nalar gitu ya, bisa apa, mengetahui kalau itu dari hasil korupsi, maka kita nggak boleh terima. Kalau kita mengetahui, atau terima saja tapi harus diberikan kepada pihak lain yang tidak tahu. Ya, Apa yang aman mah gampang. disedekahkan lagi kepada orang yang tidak Cat tembok udah tahu. perjalanan. Seperti itu. Kita jangan makan barang kita tahu. Jadi kalau ada orang bagi-bagi amplop, kita terima aja. Kita tidak berkewajiban untuk mencari tahu. Tapi kalau secara nalar kita tahu, atau secara kasat mata kita tahu bahwa itu adalah hasil korupsi, maka kita nggak boleh makan. Kita harus berikan kepada orang lain yang tidak tahu, orang yang susah hidupnya. Ya, mohon maaf para pemulung atau apa, itu boleh kita berikan. Jadi selanjutnya adalah waktu. Kalau kita lagi berhadas, maka kita tidak boleh bertawaf. Kita lagi tawafnya baru 1 putaran, batal. Ya sudah, cari keran untuk wudhu, kemudian kita kembali ke lintasan tawaf. Nah, seperti itu. Begitu di lintasan kelima batal, ya wudhu lagi. Kita kembali lagi ke lintasan. Lanjutkan hitungan tawaf yang belum sempurna sampai 7 tadi. Terakhir wa masul mushafi wa hamluhu, yaitu menyentuh Al-Quran dan membawanya. Nah, ini pada penjelasan di orang yang sedang berhadas, di sini tidak ada larangan membaca Al-Quran ya. Tidak ada larangan membaca Al-Quran.
Tapi di sini artinya nggak boleh menyentuh juga. Apakah ada orang bisa membaca Al-Quran tanpa menyentuh Al-Quran? Ya bisa, mungkin Al-Qurannya sudah terbuka atau dia punya hafalan-hafalan yang perlu didawakan. Ya, tapi dalam sumber lain itu ada penjelasan orang yang membaca Al-Quran kalau dia berwudu maka mendapatkan 10 kebaikan, dapat pahala 10 Pak. Satu huruf dapat pahala 10. Tapi kalau dia membaca Al-Qurannya tanpa wudu dapat pahalanya satu huruf 1 kebaikan. Oh, masih dapat. Masih dapat. Kalau baca Al-Quran sedang wudu 1 huruf 10 kebaikan. Bismillah 19 huruf berarti 19 kali 10 190 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang lupa. Luar biasa bisa. Bagus tabungan udah banyak. Ya, maka kalau kita sudah tahu seperti ini, ya lebih baik kalau mau baca Al-Quran kita berwudu agar mendapatkan pahala dilipat gandakan 10 kebaikan. Wallahu a'lam. Semoga kita semua dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini dan dapat kita amalkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.